Ya. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Pak Menteri Kesehatan, Pak Menteri Kemenduk Bangga, Pak Kepala BPOM, Bapak Kepala BGN beserta jajaran, Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saya rasa di sini tidak ada yang meragukan tujuan dan niat baik dari program ini, ya. Dan saya rasa semua, ya kita semua setuju tujuan dari program ini, bagaimana ke depan kita harus bisa mengentaskan gizi buruk di Indonesia. Namun tentunya niat baik dan tujuan baik harus diikuti juga dengan pelaksanaan yang baik, ya. Koordinasi yang baik. Kami di Komisi 9, saya rasa Bapak Ibu semua kita ingat ya, dari awal sudah mengingatkan kepada BGN untuk bisa berkoordinasi dengan baik dengan lembaga-lembaga lainnya. Bahkan dengan Badan POM itu kita masukkan dalam kesimpulan rapat, Pak. Kesimpulan kita masukkan bahwa harus ada kerjasama, tetapi kesimpulan dimasukkan beberapa minggu berjalan juga kerjasamanya hanya sebatas mengizinkan Badan POM untuk memberikan pelatihan. Ya, sampai kejadian kasus keracunan, kasus keracunan, kasus keracunan. Nah sekarang ini kan kalau saya lihat dari press conference yang terjadi kemarin, yang dipimpin oleh Pak Menko, sepertinya sudah ada kesepakatan, ada kesepahaman bahwa lembaga-lembaga ini harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memastikan program ini bisa sukses. Ya. Saya berharap hal ini bisa terjadi, walaupun kalau kita lihat hari ini saja angka keracunan pangan, angkanya aja nggak bisa sepakat, Pak. Angkanya Kemenkes 9.492, angkanya Badan POM 9.089, angkanya BGN 6.457. Ya, angka aja nggak bisa seragam. Oh mohon maaf, kalau dari BGN bukan keracunan makanan lagi, tapi terminologinya apa tadi? Gangguan pencernaan. Oh ya, mohon maaf. Jadi ya saya berharap itu. Kalau kerjasama tidak bisa dibangun dengan baik, maka public trust terhadap program ini akan semakin turun, Pak. Saya rasa kita semua punya media sosial ya. Kalau kita buka sosmed hari-hari ini apa seperti yang disampaikan Ibu M tadi ya, banyak itu berseliweran konten-konten ya termasuk ajakan untuk menolak MBG. Ini buat saya sangat-sangat menyedihkan. Kita kan mau program ini berhasil, tapi kalau ini dibiarkan, maka tanpa ada kampanye negatif pun masyarakat bisa saja sudah takut untuk mengizinkan anaknya mengkonsumsi MBG. Ya, konten-kontennya banyak, Pak, lucu-lucu. MBG itu sekarang diplesetin, bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis, makan belatung gratis, makanan apa lagi? Makanan berbahaya dan lain-lain lah. Pak Dadan ini lumayan populer loh Pak sekarang di media sosial. Fotonya banyak beredar gitu kan, ada teksnya Kepala BGN ahli serangga, makanya bisa ada belatung gitu kan di nasi MBG. Lucu-lucu. Tapi ini sedih, saya sedih melihat ini. Ya. Jadi harus ada hal besar yang dirubah, harus ada langkah-langkah besar yang dilakukan untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik Pak terhadap program MBG ini. Oke, yang pertama dari saya, untuk Pak Menkes, saya menyimak apa yang Bapak sampaikan terkait dengan SLHS, ya, bahwa Kementerian Kesehatan akan mempercepat proses SLHS. Ini bagus sih, sebetulnya buat saya bahwa ada keinginan untuk memastikan semua dapur sekarang punya SLHS. Tapi kalimatnya Pak Bapak ini membuat saya juga menjadi was-was. Mempercepat jangan sampai mengurangi kualitas, Pak. Saya punya 2 dokumen nih, Pak. Ya. Yang pertama adalah Inspeksi Kesehatan Lingkungan SPPG, ini yang dikeluarkan oleh Kemenkes, dan juga Inspeksi Kesehatan Lingkungan yang biasa digunakan untuk jasa boga. Dan 2 dokumen ini ternyata tidak sama. Banyak yang kalau dalam industri makanan biasa itu ada, kalau untuk SPPG dihilangkan, tidak ada. Contoh, persyaratan tentang sistem drainase di area luar bangunan, lalu persyaratan apa ini?
Teknis lah, banyak sekali teknis. Penggunaan APD, pencahayaan ruangan, terdapat tempat sampah di penyimpanan umum, lalu pencucian peralatan terpisah dengan area dan lain-lain dan lain-lain. Jadi banyak yang ada di industri makanan atau di dapur pada umumnya, tetapi kenapa SPPG tidak ada hal-hal yang seperti ini? Gitu. Jangan sampai kualitas dari SLHS yang dikeluarkan diburu-buru dan juga akhirnya dibuat lebih lebih tidak ketat ya, sehingga ke depan bisa saja keracunan terjadi kembali. Karena apa, Pak? Saya hari-hari ini kok merasa seperti kembali ke zaman pandemi Covid, Pak. Kalau dulu itu kita melihat setiap hari nungguin angka yang bertambah setiap harinya terkena infeksi Covid berapa banyak. Hari-hari ini setiap hari kita nungguin hari ini kejadian keracunan di mana lagi. 2 hari lalu di Ciamis sama di Lampung. Kemarin di Jakarta sama di Garut. Hari ini mau di mana lagi, Pak? Gitu. Maka dari itu, Pak, SLHS jangan diterbitkan asal-asalan. Ya, saya minta SLHS dibuat ketat sehingga dapur-dapur juga mengikutinya dengan baik. Selanjutnya terkait dengan UPF, ultra processed food. Minggu lalu ketika kita mengundang teman-teman ahli gizi dan pemerhati MBG, banyak masukan terkait dengan UPF, ultra processed food. Saya sangat semangat sebetulnya ketika mendengarkan Ibu Nani wawancara di media bahwa BGN akan melarang ultra processed food untuk disajikan kepada anak-anak. Tetapi tiba-tiba keluar lagi surat dari Bapak Dr. Tigor, ya, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, bahwa, ini saya bacakan ya, merespons masukan dan pendapat dari DPR, pengamat maupun masyarakat mengenai penggunaan ultra processed food dalam menu MBG. Dengan ini disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut, bahwa penggunaan produk biskuit, roti, sereal, sosis, nugget mengutamakan produk lokal. Olahan daging, sosis, nugget, burger mengutamakan produk lokal atau UMKM. Maksud saya gini, Pak, Bapak Ibu di BGN ngerti nggak sih ultra processed food itu apa? Berarti kan ini kan bukan melarang penggunaan ultra processed food, tetapi ultra processed foodnya harus dibeli lewat UMKM gitu kan. Yang kita inginkan adalah tidak lagi menggunakan ultra processed food, Pak. Saya minta Bapak menanggapi ini nih. Ada komitmen nggak dari BGN ke depan bahwa ultra processed food harus hilang dari menu yang kita sajikan buat anak-anak kita? Karena ultra processed food mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Bapak mungkin konsultasi nih sama sebelahnya nih, sama Kepala Badan POM dan dari Kementerian Kesehatan ya. Yang saya tahu memang kan tadi Pak Menkes juga sudah presentasikan. Ada standarisasi gizi dan apa tuh namanya tuh? Standarisasi gizi dan makanan ya yang dibuat oleh Dirjen Kesmas. Oke, berikutnya terkait dengan tadi sudah disampaikan beberapa anggota. Kita berharap bahwa masyarakat bisa menyampaikan laporan dengan mudah. Saya mengikuti bahwa Bu Nani juga menyampaikan ke publik bahwa BGN sekarang sudah punya hotline. Yes, ini langkah awal yang baik. Tapi saya berharap bahwa BGN mungkin bersama-sama dengan Badan POM dan Kementerian Kesehatan bisa membuat tempat pengaduan, bisa web-based, bisa juga menggunakan aplikasi yang bisa diakses secara real time oleh publik. Contoh, saya adalah guru atau orang tua murid, saya menemukan makanan yang menurut saya tidak layak, saya foto, segera langsung saya upload dan bisa dilihat di web atau di aplikasi. Ya, sehingga kita, teman-teman di DPR, masyarakat umum bisa ikut melakukan pengawasan. Dan Bapak Ibu, saya berharap BGN juga punya SOP. Begitu laporan masuk, 1 kali sekian jam sudah harus diselesaikan. Termasuk diverifikasi apakah laporan ini verified, betul-betul memang ada kejadian seperti ini, atau ini ada hoax nih, masyarakat mungkin mencoba menciptakan hoax. Dalam hitungan jam, BGN sudah harus memverifikasi. Artinya apa? Saya berharap kita bisa semua lebih terbuka dan transparan. Karena keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat akan membantu BGN untuk mensukseskan program MBG ini. Gitu ya. Selanjutnya terkait dengan ini. Saya melihat alur
tadi presentasinya bagus-bagus ya. Tapi alur penyediaan makanannya saya masih merasa ini masih panjang. Masih panjang. Jadi kalau tadi Bu Em bilang, bisa nggak kita punya alat tes yang kita taruh di dapur untuk mengecek apakah makanan tersebut mengandung bakteri atau tidak. Masalahnya titik potensi kontaminasinya banyak Pak. Lebih dari satu. Bisa di dapur, bisa di kendaraan, bisa ketika makanan menunggu di sekolah, bisa juga ketika di meja anak, gitu kan. Titik potensi kontaminasinya banyak, ya. Sehingga saya tetap masih merasa pola yang tadi disampaikan Dr. Gamal itu mungkin terbaik ya. School kitchen, jurnalnya juga sudah ada. Saya ingin spesifik menanyakan ini kepada Pak Menkes dan Pak Kepala Badan POM. Ya. Kalau kita menerapkan school-based kitchen, keuntungan dan kelemahannya apa Pak? Khusus Pak Menkes kan punya teman-teman nih, punya pembantu-pembantu yang memang ahli-ahli kesehatan dan ahli gizi. Bapak bisa menjawab kepada kita, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan. Saya nggak akan berceramah soal ini, karena ini sudah saya sampaikan berulang kali di forum ini dan berbagai forum di luar sana. Tetapi saya ingin pendapat yang jujur dari seorang Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM terkait penerapan pola ini. Karena kalau menurut saya, kita tinggal tiru saja kok negara-negara yang sudah berhasil menjalankan program seperti ini selama puluhan tahun. Jepang itu dimasak dan disajikan di sekolah, di China juga sama, ya, dan di beberapa negara lain juga sama, gitu. Ya, terakhir, saya ingin mengutip Bapak Presiden yang disampaikan beberapa hari lalu, bahwa tidak sedikit ya ada banyak anak-anak kita yang masih makan nasi dengan garam. Jadi dari kalimat ini saya paham betul bahwa niat mulia Bapak Presiden adalah bagaimana kita mengentaskan gizi buruk. Namun dari sebaran dapur yang ada, saya belum melihat bahwa ini adalah prioritas dari program MBG saat ini. Ya. Saya berharap ke depan, atau mungkin segini, Bapak bisa nggak sampaikan ke kita, sebaran dapur-dapur yang sudah ada, apakah sudah merefleksikan yang disampaikan Bapak Presiden? Dalam arti begini, apakah sebaran dapur sudah banyak di wilayah 3T dan di daerah-daerah yang memiliki kerentanan terhadap gizi buruk? Ya, karena kalau tidak, kalau hanya berpusat di kota-kota besar, maka tujuan niat mulia ini sulit untuk dicapai Pak. Kalau ini belum, berarti ke depan saya berharap kita harus fokus membangun dapur-dapur dan menyediakan makanan untuk anak-anak kita yang ada di 3T, yang memang wilayah-wilayahnya rentan terhadap gizi buruk. Pak Menkes punya datanya tuh, se-Indonesia, wilayah mana saja yang ekstrim, kemiskinan ekstrim dan rentan terhadap gizi buruk. Fokus di sana, bukan fokus di tempat-tempat yang orangnya mungkin banyak yang mampu, hanya karena infrastrukturnya lebih siap untuk mendirikan dapur gitu. Tapi saya berharap ke depan prioritas seperti itu. Saya kaget sih kemarin tiba-tiba dapat berita cucunya Prof. Mahfud terkena keracunan juga. Ya, kan harusnya orang mampu ya, bukan menjadi prioritas penerima manfaat untuk program MBG. Itu dari saya Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Dadan, Pak Menkes, Pak Kepala BPOM, Pak Menteri Kemenduk Bangga, kita semua pasti mendukung kok. Program ini akan dan harus berhasil. Dan jangan alergi terhadap kritik, karena dengan mengkritik kita ini sayang sama program MBG. Karena kita semua punya tujuan yang sama, memastikan ke depan Indonesia, generasi muda Indonesia harus lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.